Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial Politik, dari program studi Administrasi Bisnis. Ini merupakan pemenuhan UTS Budaya Lahan Kering, Kepulauan dan Pariwisata. Kami dari kelompok 4 kini sedang berada di desa Pukdale. Kali ini kami bersama kakak Junior Potolobalo selaku pemilik lahan kering yang akan kami wawancarai. Dengan saya sendiri, Irmosius Manggur. Saya Kelvin Dali. Saya Alfred Tuan. Saya Wisya Meka. Saya Estrata Yosofat Putri. Baik, selamat siang Kak. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira sudah berapa lama Kakak bertani dalam lahan kering ini? Oke, jadi untuk melakukan usaha tani ini, kegiatan bertani ini sudah dimulai semenjak umur 18 tahun. Tapi kegiatan yang dilakukan cuma membantu seperti membantu orang tua. Tapi untuk memulai sendiri itu baru 2 atau 3 tahun. Jadi ini Kakak bantu orang tua ya? Kalau untuk yang ada ini sendiri. Terus selanjutnya kira-kira ini lahan pertanian yang ini nih Kakak rumpung sendiri atau Kakak sewa dari orang? Milik sendiri. Jadi punya orang tua, terus beta yang melanjutkan. Terus dalam Kakak pun bertani lahan kering, kira-kira Kakak pakai teknologi apa sah untuk bertani? Kalau pertanian yang ketong laksanakan ini masih manual. Belum terlalu banyak teknologi modern yang masuk, jadi ketong cuman bertani secara manual saja. Saya menurut pengalaman yang ada. Oh iya, jadi Kakak dong bertani selama ini nih pakai tenaga sendiri, tidak pakai alat-alat. Oh iya. Kalau untuk garap masih pakai traktor, tapi kalau ini penyiangan itu masih manual menggunakan pacul. Oh ya, jadi kesimpulannya Kakak dong bertani ini masih pakai teknologi yang seadanya. Oh ya, makasih Kakak. Baik Kak, selanjutnya di sini saya akan bertanya, kira-kira jenis tanaman apa saja yang sudah pernah Kakak coba tanam di lahan kering yang Kakak miliki? Kalau untuk jenis tanaman yang sudah pernah ditanam itu ketimun dan sekarang ini jagung. Nah, untuk sekarang Kak, kira-kira kenapa Kakak lebih memilih menanam jagung dibandingkan tanaman yang bisa ditanam di lahan kering? Misalnya seperti kacang tanah, terong, dan lain-lain. Kenapa Kakak lebih memilih untuk menanam jagung? Karena pemilihan komoditi jagung ini dilakukan karena menurut saya perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan komoditi yang lain. Baik Kak, ini kira-kira selama proses pengembangan dan penanaman jagung ini di lahan kering yang Kakak miliki, kira-kira apakah ada tantangan atau hambatan yang sudah pernah Kakak alami? Dalam berusaha tani itu tantangan dan hambatan pasti ada. Seperti yang saya alami itu berkaitan dengan hama seperti ulat yang ada di jagung. Tapi untuk mengatasi ulat itu kita melakukan penyemprotan yang rutin. Oh iya, baik Kak, terima kasih Kak. Baik Kak, apakah tanaman Kakak ini tanam individu atau berkelompok? Tanaman yang sekarang diusahakan ini ditanam sendiri dengan modal sendiri juga. Dan bagaimana cara Kakak bertani dari pengolahan bahan sampai proses panen? Baik, kalau untuk penanaman bibit yang digunakan ini bibit sendiri, bukan beli di toko. Jadi maksudnya bibit sendiri itu bibit yang kotong sudah tanam, kotong sisihkan untuk ditanam kembali. Jadi untuk itu dari bibit. Terus kalau untuk lahan sebelum ditanam itu dilakukan penggarapan biar tanah jadi gembur dan dilakukan proses penyiangan dan pengairan seperlunya. Baik, terima kasih. Baik, saya akan bertanya, apakah setelah panen hasil panen ini dijual atau dikonsumsi? Untuk jagung sendiri hasil panen ini ada yang kami konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual.
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Alat transportasi apa yang kakak gunakan untuk pergi ke pasar untuk menjual hasil tersebut? Kalau untuk transportasi yang digunakan itu kami menggunakan motor sendiri untuk pergi ke pasar supaya mengurangi biaya. Biasanya sisa tanaman atau limbah yang digunakan limbah digunakan untuk apa? Untuk limbah dari jagung sendiri kita gunakan sebagai pakan ternak. Ya seperti batang jagungnya itu digunakan untuk pakan ternak. Ternak apa itu kalau boleh tahu? Ternak itu ada kambing dan sapi. Terima kasih. Baik Kak, selanjutnya saya akan bertanya, dalam proses menyiram tanaman jagung Kakak menggunakan sumber air dari mana? Untuk penyiraman tanaman jagung ini karena di lahan kering jadi sering menggunakan hujan Kakak. Kakak menggunakan metode apa untuk menyiram jagung ini jika terjadinya musim kemarau? Untuk menanggulangi jika curah hujan seperti sekarang ini kami ada sumur bor di dalam lahan usaha tani. Jadi ketika curah hujannya kurang, kita menggunakan motor air untuk membantu penyiraman jagung ini, Kak. Baik, terima kasih Kakak. Eka, selanjutnya di sini saya akan bertanya terkait ini kira-kira ini jagung yang sudah tumbuh di lahan kering yang Kakak miliki ini sudah usia berapa bulan, Kak? Kalau untuk jagung sendiri ini sudah usianya kurang lebih 2 bulan. Oke, 2 bulan. Ini kira-kira dari awal penanaman ini kira-kira butuh waktu berapa lama untuk jagung ini bisa dipanen, Kak? Kalau untuk jagung ini kebetulan jagung kering, jadi estimasi panennya itu kurang lebih 3 bulan sampai dia kering. Oh, 3 bulan sampai dia kering. Ini kira-kira modal awal atau pengeluaran yang sudah Kakak keluarkan selama proses penanaman dan pengembangan tanaman jagung ini di lahan kering yang Kakak miliki ini kira-kira berapa, Kak? Baik, untuk jagung sendiri kebetulan ini di lahan kering juga, jadi modal yang dikeluarkan ini belum terlalu banyak karena dari bibitnya itu kita sediakan sendiri. Terus kebetulan lahannya milik sendiri, traktor juga punya sendiri. Jadi untuk pengeluaran di pupuk dan minyak untuk traktor ini. Jadi kalau di total kurang lebih sudah 300-an ribu. Oke, baik, 300-an ribu, Kak. Baik, pertanyaan terakhir dari saya ini, kira-kira keuntungan dari hasil penjualan dari tanaman jagung ini yang lalu-lalu kira-kira berapa, Kak? Untuk keuntungan kebetulan karena jagung ini kami konsumsi sebagian dan sebagiannya dijual, jadi keuntungannya cuman sedikit, bisa dibilang sedikit karena hanya 1 jutaan. Baik, Kak, terima kasih atas ini waktu untuk menjawab pertanyaan dari Kak. Terima kasih. Oke, baik, demikian sesi wawancara kami pada sore hari ini. Harapannya semoga kedepannya hasil dari tanaman lahan kering dari Kakak Junior bisa berkembang pesat dan terus bertumbuh sehingga Kakak Junior bisa terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Terima kasih.